Perkenalkan, ini aplikasi terbaru Kompas.com. Kamu bisa baca berita lebih nyaman. Buka aplikasinya, scroll, swipe, klik, dan baca berita yang kamu mau. Yang paling penting, iklannya lebih tertata dan tidak mengganggu. Semua topik favorit kamu ada di sini. Berita hari ini semua ada di ujung jari. Download sekarang, baca berita lebih nyaman. The British Institute was founded in 1984, and we've helped thousands of people develop their English language skills. Using communicative, student-centered and task-based approach, our academic team ensures that our delivery methods are up to date. Our public class students undergo a variety of courses such as very young learners, pre-teenagers, teenagers, general English, business communication, conversation, writing, and many more. Naturally, the lessons are accompanied with various fun activities. In the last few years, English has become essential for business. Our corporate training is here to provide the necessary English language coaching for companies or institutions that want to increase their competitive value. The demand to pursue a degree abroad increases year by year. Our exam preparation class will help you achieve your desired score and teach you strategies to face your chosen international exam. As the only authorized CELTA center in Indonesia, TBI is an extension of University of Cambridge English. CELTA is the world's leading teacher training qualification. We also provide teacher training programs for teachers or for those who wish to teach. Established more than 35 years ago and has branches in many major cities in Indonesia. Recognized by the University of Cambridge English as the only CELTA center in Indonesia. Our teachers have international certifications and are experienced. Follows international standards of teaching and assessment methods. Has taught more than 50,000 people and in more than 1,000 companies. We've helped them compete in the marketplace. When's your turn? Halo sahabat Kompas.com dan Tibadis, selamat datang di webinar series dalam program English Day persembahan Kompas.com dan The British Institute atau TBI dengan topik Raising Your Children to be Readers, menumbuhkan minat baca bahasa Inggris pada si kecil. Gimana nih kabarnya semua? Semoga dalam keadaan yang baik dan juga sehat-sehat ya. Sebelum kita lanjut, kenalan dulu yuk sama program English Day. English Day ini merupakan acara kolaborasi antara Kompas.com dengan TBI yang diadakan setiap bulannya secara virtual melalui aplikasi Zoom. Topik-topik yang akan dibawakan pun beragam dan sangat berguna untuk kebutuhan sehari-hari, akademik, perkuliahan, maupun untuk dunia kerja. Oke, sahabat Kompas.com dan Tibadis, tema English Day hari ini sangat menarik ya, karena kita akan membahas mengenai raising your children to be readers. Memiliki anak yang pandai dalam bahasa Inggris adalah mimpi sebagian besar Bapak dan Ibu pastinya. Mendukung proses belajar bahasa Inggris anak bukan semata-mata tentang mengirimkan mereka ke tempat kursus bahasa Inggris loh, walau itu sangat penting. Namun, orang tua dapat menerapkan terlebih dahulu budaya atau kebiasaan baik dari rumah untuk mendukung proses belajar bahasa Inggris anak. Orang tua perlu menjadi model, dimulai dari diri kita terlebih dahulu, dapat menjadi sebuah acuan yang bermanfaat bagi anak. Sesuai dengan topik hari ini, kita perlu sedari dini menumbuhkan minat baca anak-anak kita, terutama dalam bahasa Inggris. Mengapa? Karena saat ini kemampuan bahasa Inggris menjadi hal yang mutlak dimiliki, baik untuk penunjang akademik, sosialisasi sehari-hari, sampai untuk kebutuhan kerja. Membaca dalam bahasa Inggris sangat membantu anak dalam melatih fokus dan konsentrasi, dan melatih mereka untuk menulis serta merangkai kata dengan baik, ditambah memperkaya kosakata mereka. Yuk kita cari tahu dan belajar bareng-bareng bersama dengan teman-teman baru yang ada di Zoom meeting kali ini nih. Acara hari ini akan dipandu oleh saya, Andia Kristi, atau yang biasa dipanggil Andia.
Namun sebelum itu, sebelum berkenalan lebih lanjut dengan narasumber hari ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan diperhatikan nih. Pertama, nanti kita akan ada sesi tanya jawab, dan bila ada peserta yang ingin bertanya, boleh silakan bertanya di kolom komentar atau menggunakan fitur raise hand. Kemudian, peserta juga wajib menggunakan nama lengkap sesuai nama pendaftaran saat menggunakan Zoom. Tanpa berlama-lama lagi, sebelum acara dimulai, saya juga memohon agar peserta webinar untuk dapat menonaktifkan audio selama webinar supaya acara berlangsung dengan tertib dan kondusif. Oke, kemudian sekarang mungkin banyak yang penasaran nih siapa sih atau narasumber hari ini udah ketahuan juga sih sebenarnya di poster, cuman biar lebih afdol lagi, aku akan memperkenalkan narasumber hari ini. English Day kali ini kita kedatangan teacher TBI dari Dago bernama Tati Haryatin atau biasa dipanggil Miss Tati. Guru berkualifikasi CELTA di TBI Bandung ini lulus dari Fakultas Bahasa dan Pendidikan Seni Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Bergabung di TBI merupakan salah satu hasratnya, yakni mengajar bahasa Inggris untuk pelajar muda selain dari membaca buku dan juga membuat kue. Menurutnya, tidak ada yang lebih baik daripada melihat pelajar muda berkembang menjadi penutur bahasa Inggris yang baik. Di waktu luang, buku adalah sahabat baiknya Miss Tati. Membaca selalu menjadi sesuatu yang dinantikan. Karena itu, ia menganggap dirinya beruntung karena dapat menggabungkan hasratnya dalam satu pekerjaan. Karena mengajar dan membaca selalu berjalan seiringan dalam proses setiap pelajar. Oke, mungkin Miss Tati yang udah ada di Zoom meeting kali ini. Halo Miss Tati, how are you today? Oh, mungkin. Right. Okay. How are you today, everyone? How are you, Mbak Dia, moms I'm- and dads, and Iya. also future parents? Okay. Miss Tati lagi di Bandung nih. Yeah. Langsung dari TBI Dago ya. Yes. Bagus. Puji Tuhan Miss Tati baik-baik aja. Mungkin sekarang silakan langsung ke materinya, Miss Tati. Okay, alright. Moms, dads, juga future parents dan semua yang berminat untuk menumbuhkan minat baca pada anak. Okay, today I'm going to share my experience as a reader and also as a mother who happens to have a child who reads and also who happens to teach young learners. Okay, so basically this is what I did what I did as a reader, and then also what I did with my son and my young learners at TBI. Okay, shall we start? Right. Okay. What you call it? The title today is raising readers to be raising children to be raising your children to be readers. Okay, right. Basically menumbuhkan minat baca bahasa Inggris pada anak. Ya, let's have a look at the outline. Yeah. Okay, let's have a look at the next slide. Okay, so. But basically, before we start, let me ask a question. When was the last time you read a book? Right. Okay, anyone? When was the last time you read a book? Today, yesterday, a couple of hours ago, but maybe you were waiting. While you were waiting, you were also read a book. Okay. What did you read? Right. Okay, I'm sure you read something, yeah? Okay, be it a newspaper, be it a story, a book you are interested in, a recipe, for example. Okay, but let's have a look at the outline. Okay, let's go. Right. Okay, my next slide will you the outline of the presentation today, right? Okay, the first one we're going to have to have a look at why reading, and also benefit of reading, and then the how
of raising readers to be raising children to be readers, right? Here we're going to have a look at a few things on how we can encourage children to read, and what I experienced and also what I did and still do, right? And then we're going to have a look at a few tips from the professionals. Yeah, these two professionals are also mothers, but also what you call it, book editors. Yeah, so they are very close to the world of books and reading. Okay, shall we start? Let's have a look at the next slide. Okay, right. The reason why do we read, right? Everybody knows that reading is important, but why? Why? Why reading? Right. Here are a few reasons. Yeah. Reading in itself promotes brain development and imagination. Right. When you read, your imagination flies. Yeah. You have this description in your brain. Oh, I'm on an island. I'm in the sea, I'm flying on a plane, for example. Yeah, right. It develops language and emotion as well. Okay, why? Through reading, we experience, we read, we build empathy with the characters in the book we read, in the things we read. Okay, but how about the language, right? When we read, we are exposed to different we are exposed to different vocabulary, different sentence structure. So that's why, yeah, it develops language and emotions, right? And the next one is, this is probably one of the most important things, why reading is important, especially when it is conducted between children, parents, or student teachers. Right. So it strengthens relationship. This is the opportunity for the parents to actually bond with their children, with teachers, with students, yeah, especially the young ones, right? And last but not least, of course, it's fun. Yeah, I find this last reason, yeah, actually is probably the most valid of all. This is the reason that I enjoy most, because if you don't enjoy it, if you don't think it's fun, okay, I don't see any point in reading, right? Okay, right. So here are some reasons. Yeah, these are only a few of many reasons out there to read. Okay, you will have your own reasons. For example, I want my children to develop in foreign language. Fine. Or I want myself to develop in terms of English vocabulary. Fine. Right. Or I want to build something, an activity together that we can enjoy with my children, with my students, with my nieces and nephews. Fine. Yeah. So the reason in the end is all yours, moms and dads. Yeah. Okay. Right. Okay. So we've got the reasons. Let's have a look at the next discussion. Yeah. Right. Okay. In the next slide, you will see a few different things. Yeah. Okay. We have the reason. Of course, there will be benefits. Yeah. Here, I have at least 8 benefits listed. Yeah. Okay. The first one, it improves your creativity and imagination. Why? Okay. Obviously, when we read, imagine a different landscape, we imagine feelings, emotion, right? And then very often after we read something, we want to do something.
That's where your creativity, our children's creativity is built, right? So yeah, it starts from reading, right? The second one, it helps you to learn, right? Let me ask you, right? What did you learn? Is there anything that you learned from reading? I'm sure there are, right? Okay. For example, mothers, right? Mothers learn to make something in the kitchen, to cook in the kitchen from a book. Okay, result of reading, right? Your 5-year-old boy asking you for help, Mom, can I try to make a mask, for example? Oh, okay, right. Where do you get it? Where do you see the mask? Okay. Oh, I see it here in the book. Okay, fine, right. You learn something, right? Okay. Okay, thank you, Sarah. Right. We do learn something, yeah. Okay. All right. Okay. Right. All right. So, jadi moms, dads, parents, dan semua yang berminat dalam topik ini, ada banyak hal ya yang kita bisa dapatkan dari ini. For example, I'm sure Mbak Andia, you learn something ya from reading. Yeah. Okay. Right. Let's move on to the next one ya. Okay. So what is the next benefit? Okay. If you are okay. Can we go back to the previous slide, please? Thank you. Maaf ya. Okay, right. Okay, so here, it increases your vocabulary. Ya, okay. Terutama jika kita adalah jika kita belajar sama-sama dengan anak atau kita guru mengajarkan anak bahasa Inggris atau bahasa yang lain, ya, vocabulary kita itu akan jauh melesat. Moms, dads, ya. Kenapa? Karena because you are exposed to it, right? A lot of times, right? And then because you are exposed to it, and then you see it in writing, you read it, then it improves your memory. Ingatan kita tuh akan jadi terstimulasi karena kita punya vocab baru, kita ingat sesuatu, misalnya, oh di buku itu ada sesuatu yang menarik banget. Something was really interesting, and I remember it. Okay, so not only that, but also it increases its concentration and attention span. This is specifically very true with children. Yeah, why? Tentunya kita kalau baca kita perlu fokus ya. When we are focused on something, then we concentrate on it. We're training ourselves, right? Not only ourselves, but also the children who read with us, right? Attention span, yes, okay, right. Why attention span? Karena begini, moms and dads, ya. Pada saat kita membaca, curiosity itu kita akan bertambah ya. Apa sih nanti selanjutnya yang terjadi? Nah, tentunya kita harus si anak tersebut kita juga harus memberikan perhatian ya. Kalau enggak, oh miss deh bagian berikutnya, kasihan kan gitu. Jadi kita jadi attention span dimulai dari kita bangun dari misalnya bacaan yang pendek, makin lama makin banyak, makin tebal bukunya. Right. Yeah, that will help us. Yeah, right. For us adults, ya, it reduces stress. For me, nggak ada lagi yang bisa membantu melegakan, menghilangkan stres selain duduk, ada minuman favorite dan sebuah buku. Mbak Andia begitu nggak?
Iya, iya banget. Dia relate banget gitu kan, kayak Iya apapun benar ya. kegiatannya bahkan Oke. di KRL juga gitu kan, Tati. Jadi Nah, committed. moms, dads, bayangin ya begini. Ini di luar hujan, kita nggak bisa kemana-mana, tapi kita punya buku dan kita punya teman, anak, keponakan yang lucu-lucu, yang bisa kita ajak membina apa ya? Kita bisa ajak bonding. Gitu. Nah, asik kan? Misalnya begini, di rumah di luar hujan nggak bisa main, anak-anak bosan, kita baca buku, kita ngemil bareng, kita minum coklat bareng, misalnya itu kan sarana untuk yang banyak, sarana yang bagus sekali buat membangun bonding dengan anak. Ya. So yeah, okay, reduces stress, yes, definitely, yeah, okay, and then boosts your empathy. Why empathy? Kenapa sih jadi empathy? Karena begini, membaca itu sangat melibatkan emosi. Ya, sekarang bayangin, misalnya ada cerita sedih, ya, anak kita pembaca kadang-kadang ikutan ya, perasaan kita terbawa. Atau misalnya kita lagi baca buku dengan seorang anak, tiba-tiba ada yang terisak, misalnya, "Mom, Dad, what is happening? Why?" Okay, alright, empathy, ya, melatih emosi, tidak hanya sedih, marah, tapi gembira. Dan selain itu ada pembelajaran yang lebih penting menurut saya, emotion management. Ya. Jadi ya, ada pembelajaran di mana kita bisa belajar dari tokoh di dalam buku misalnya untuk memanage emosi, dan ini tuh sangat membantu anak, sangat membantu young learners. Well, people in general, no matter what age, yeah. Okay, and then last but not least, expands our understanding of the world. Okay. Banyak dari kita, terutama selama masa pandemi kemarin itu nggak bisa kemana-mana. Dan buku menjadi salah satu sarana yang menurut aku bagus sekali untuk mengatasi hal ini ya. Kita bisa berkelana secara virtual melalui buku, tapi juga buku itu sesuatu yang selalu bisa kita kunjungi kembali gitu. Right. Mbak Andia dan moms and dads, you probably had the experience when you remember a scene from a book and then you want to read it again, right? Yeah. I'm sure most of us read Harry Potter, right? Aku ya juga. Ya kan? Nah, adegan dari buku Harry Potter yang aku ingat itu adalah waktu dia pertama kali datang ke Hogwarts. Yeah. I still remember how imagine things in my head when I read that. Okay. And what was yours, Mbak Andia? Itu juga salah satu scene yang menarik juga sih. Ada banyak sih sebenarnya ya kalau Harry Potter tuh kan sihir gitu kan. Jadi menarik. Nah, itu patut, sesuatu yang patut kita revisitkan. Dan kalau kita punya bukunya, kita bisa akses kapan aja nih. Nggak harus pakai internet. Okay. So how does it help our understanding of the world? Ya, basically pada saat kita membaca, we gain new experience, we gain new knowledge. Ya, aku belum pernah pergi ke Tibet misalnya, but through the books I read, I understand that in Tibet there is a very special animal called yak. Yeah, and instead of horses, they use it for transportation. They use it for, in the past, they used it for food as well. So yeah, this is really important because it opens the horizon, not only ours, but also our children's, especially the children's. Yeah.
Coba bayangin aja hanya dengan membaca kita bisa tahu, oh hidup orang Indian di Peru itu seperti ini ya 5.000 tahun yang lalu. Oke, gimana piramid dibangun? Kira-kira seperti apa? Okay, so our understanding increases there. Okay, so here are the benefits, moms, dads, and future parents, and everyone. Right? Mudah-mudahan dengan benefits yang ada di sini, kita jadi tergiur gitu untuk menumbuhkan minat baca tersebut. Mudah-mudahan ya. Oke, kalau Mbak Andia, aku yakin nggak usah diajak lagi. Waduh. Okay, now the next one is this is the part where I share my experience, apa yang saya alami waktu saya kecil dulu dan juga apa yang saya kerjakan dalam kapasitas saya sebagai parents dan juga sebagai guru yang kebetulan senang sekali mengajar anak-anak, mengajar young learners. Yuk kita lihat yuk. Okay, shall we have the next slide, please? Right. Okay, right. Okay, basically ini adalah pengalaman saya. This is my experience developing as a reader. Jadi saya pun sebelum menjadi pembaca, saya di-develop oleh orang-orang yang berada di sekeliling saya. Those were my parents, my grandparents, my family in general, and my school. Let's look at them. Let's have a look at what I experienced and what I did. Okay, let's have the next slide, please. Yuk kita lihat slide berikutnya. Okay. Nah ini moms, dads, future parents, juga Mbak Andia dan semua yang ada di sini. Nah ini yang saya alami. I was very lucky to have a family who is into books in every way. Ya, jadi pada waktu saya kecil, when I was a little girl, we had this, story time in the family. Right? Anyone can tell stories, and kita tuh semua senang sekali mendengarkan dongeng, dan kebetulan saya punya kakek nenek yang senang mendongeng ya. Oke, nostalgic ya, kalau saya ingat, pasti deh semuanya mengalami hal ini, ada seseorang yang ngedongeng sama kita, right? Dan saya beruntung banget punya mereka. Oke. Yang kedua adalah yang mungkin lebih agak lain, ada kakek nenek saya itu dulu they like reading aloud with the whole family listening. Ada yang ngalamin nggak? Mbak Andia gimana? Ada nggak keluarga misalnya ngumpul terus salah satu baca dari buku? Jujur belum ada. Jawaban jujur ya. Kalau memang yaudah lah Mak. Nah, Masih memang kayak gitu bola deh lah. Oke, tapi nampaknya sedang berada dalam kendala sinyal, sedang nge-lag. Jadi, halo Miss Tati, apakah sudah terhubung kembali mungkin? Moms and Dads, sahabat Kompas.com dan Tibadis, mohon diingatkan kembali untuk mengaktifkan audio selama acara berlangsung, dan ada sesi Q&A juga nih, teman-teman bisa bertanya lebih lanjut perihal beberapa poin-poin yang tadi Miss Tati udah bahas. Jadi stay tune terus sampai akhir karena pasti ada kesempatannya. Boleh nanti tulis di kolom komentar atau juga bisa menggunakan fitur raise hand. Oke, Miss Tati, aku udah lihat Miss Tati ini. Ya, aman. Aman ya?
Oke, nggak apa-apa. Sorry. Oke, jadi pada waktu itu aku sangat beruntung gitu ya, di rumah itu selalu ada bahan bacaan apapun bentuknya, koran, buku, majalah. Aku ingat salah satu bacaan yang disediakan oleh orang tua pada waktu itu adalah majalah Bobo. Ngalamin nggak? Pasti deh ada, ya. Iya, Bobo. I'm sure. Yeah. I'm sure you have it. Okay, right. So, right. And another lucky thing for me was my parents did not limit me to certain types of books, or in even books that is categorized as adult books like for grown up people. Jadi saya waktu itu boleh baca buku apa aja, buku yang ada di rumah, apapun itu, gitu. Dengan pemahaman yang terbatas, nggak ada misalnya, Tati belum boleh baca buku ini, nggak ada. Jadi kalau mau baca, oke, bacalah, nggak apa-apa. Masalah saya ngerti atau enggak, itu urusannya belakangan. Jadi ya, beruntung sekali gitu ya. Saya pikir membatasi usia jenis bacaan dan juga itu agak restriktif untuk anak. Jadi ya saya pun nggak membatasi anak saya mau baca apa aja, boleh. Selama bacaannya reasonable ya. Selama reasonable nggak apa-apa. Right. Okay. Another thing is, I felt that I was appreciated whenever I read a book, and then they ask me, kamu baca apa? Bisa cerita nggak sama kakek, sama nenek? Tadi tuh isinya apa bukunya? Pernah kan? Kita adanya seperti itu. Di sekolah biasanya ada, tapi juga di rumah. Jadi dan juga mereka tuh selalu ngasih waktu untuk aku, misalnya kalau ada sesuatu yang ditanyain berhubungan dengan bukunya. Kalau misalnya ada yang nggak kita pahami, ya. Misalnya, ini apa sih artinya? Misal, aku nanya, nenek, ini apa sih artinya? Bu, ini apa sih artinya? Mereka tuh selalu bersedia menjawab. Jadi di situ aku merasa bahwa orang tuaku appreciate dan juga mendukung kegiatan aku membaca. So it was the acceptance that and also the willingness of my parents to actually answer my questions, and then sometimes postpone what they do just to answer my questions. Seneng kan ya kita kalau kita ada pertanyaan terus dijawab gitu, terus kita dibilangin gini, wah ini bukunya bagus sekali, cerita dong. Nah, kayak gitu, apresiasinya beda ya. Alright, okay. That's what I experience as a reader developing. Ya, itu yang saya alami sebagai anak yang beruntung dapat orang tua yang mendukung demikian gitu. Yuk sekarang kita lihat apa sih yang bisa kita kerjakan sebagai orang tua, sebagai om dan tante yang baik, uncles and aunties who wants to indulge their nieces, your nieces and nephews. Gimana? Apa yang bisa kita lakukan? Right? Oke, yuk kita lihat slide berikutnya. Oke, I could not apply what I experience with my with my son. Yeah, I'm proud to say that
My son is a reader, although with less intensity nowadays. Ya, kebetulan anak saya senang membaca, kebawa sama kebiasaan kami di rumah. Gitu. Tapi apakah ada conscious effort? Ada banyak. Oke, nah ini dia di antaranya ya. Semuanya ini sebetulnya nggak ada yang aneh. There's nothing special, nothing strange really. Tapi kita lihat ya. One of the things I did no longer do though ya. Oke, I established bedtime story. Ya, ingat kan barangkali kita sebelum tidur didongengin dulu sama nenek, sama kakek, sama papa mama gitu ya. Dongengnya sih mungkin nggak ceritanya atau bacaannya nggak istimewa juga gitu. Tapi ini quality time-nya dan juga apa ya? There is an expectation when you have these set habits, these set routines, ya, expectation, reading time, bedtime stories means prelude to bed, right? Jadi ya itu ada, ya. Kemudian juga we made the reading as part of our daily activity. So we read whenever and wherever we want. Ya, jadi kita itu baca kapan aja gitu, di mana aja, selalu ada waktu untuk baca. Kadang-kadang bangun tidur atau mau tidur, ya. Kadang-kadang juga bahkan salah satu kebiasaan aku sampai saat ini adalah I don't drive to work. I use public transport. So I can read during the travel. Gitu nggak Mbak? Iya, aku juga. Iya ya, sering juga. Ya, kalau nyetir nggak bisa kan? Kalau kita sambil nyetir kita nggak bisa. Oke, kembali lagi Miss Tati, mungkin ada gangguan dengan koneksinya. Aku boleh minta tolong reaksinya dari partisipan, sahabat Kompas Utama juga Tibadis. Apakah sejauh ini sudah mengerti materi yang disampaikan oleh Miss Tati? Boleh stikernya, jempolnya, mungkin tanda hatinya, atau apapun yang bisa menunjukkan bahwa materinya bisa diterima dengan baik oleh kita semua di sini. Oke, makasih Bu Dede Nurhayati atas hatinya. Yang lain, Ibu Diah Pratiwi dari TBI juga terima kasih, Mbak Ini juga terima kasih. Berarti sejauh ini masih bisa diikuti ya materinya dari Miss Tati. Mungkin ada beberapa pengalaman juga kita masing-masing, kayak yang tadi Miss Tati bilang gitu, kita pasti ada alasan tersendiri untuk bisa membaca gitu. Misalnya supaya nggak bosan, bisa boleh sharing dikit juga. Miss Tatinya udah tiba lagi. Oke, sesi sharing akunya berarti nanti aja. Miss, sorry, masih di mute. Oke, maaf. Oke, sorry. Oke, sorry everyone. Oke, yuk, mari kita terusin lagi. We were talking about what I did, ya. Oke, another thing. I usually, maybe some of you still remember, yeah. I spy with my little eye something beginning with the letter I, for example. But I only did this when my son was ready to read. Before that, no, not really. Usually, I used to modify it. For example, I spy something with my little eye for example, for meal times. A spoon, a plate, something like that. So ya, secara nggak langsung itu mengajarkan anakku untuk mengenali huruf, kemudian mengenali sounds,
ya, in English. Although I did not specifically exclusively use English, no, not really, ya. Okay. We made time together, and then to do stuff related to book setting, ya. Jadi selalu ada waktu untuk yang berhubungan dengan buku dan membaca. Selain itu juga untuk yang learners, terutama anak-anak yang aku ajar, aku meluangkan waktu untuk mereka beberapa menit, 5-10 menit di akhir untuk baca. Biasanya bacaan pendek aja, buku-buku pendek lah yang bisa dibaca dalam waktu 10 menit misalnya. Dan itu tuh menjadi rutin yang ditunggu-tunggu sama anak-anak ya. Selain itu ada juga hal lain yang aku kerjakan, yaitu aku ngasih akses untuk mereka memutuskan mau baca apa gitu. Mau baca apa. Jadi mereka pun memiliki otoritas gitu ya. Misalnya Kembali lagi mungkin koneksi Miss Tati yang sedang terganggu. Mungkin melanjutkan sedikit. Setuju sih sama Miss Tati tentang, bukan setuju sih, ada pengalaman tentang bisa mengakses bacaan seperti apa, karena tentunya karena aku juga masih ya sebagai anak gitu, diberikan akses oleh orang tua untuk bisa memilih bahan bacaan tuh mempermudah aku juga bisa memilih buku mana sih yang kira-kira menarik dan bisa aku baca sampai akhir seperti itu. Mungkin di sini Moms and Dad, sahabat kompas.com dan juga Tibadis punya pengalaman dan preferensinya sendiri-sendiri ya, Miss Tati ya. Miss Tati apakah? Oh iya. Oke. Ya, jadi kalau oke. Jadi menurut aku penting banget gitu buat kita untuk ngasih apa ya? Ngasih kesempatan untuk mereka memutuskan mau baca apa, mau jenis buku apa yang kita sukai gitu. Right. Nah, gimana moms dads? Mbak Dia dulu gimana? Dapat nggak yang seperti itu? Dapat ya? Iya, untungnya dapat sih. Saya juga sempat sharing sedikit, jadi membantu banget. Gitu. Jadi kalau kita bisa memutuskan, kita mau baca apa, mau beli buku apa nih, gitu kan? Jadi itu tuh lain rasanya, right? Okay. Another thing is, empowering them to choose their own reading materials. Jadi artinya mau beli, mau beli buku apa? Mau beli komik, mau beli gimana? Oke, ya. Ada rasa apa ya, empowerment untuk anak-anaknya. Oke, right. Alright. Okay, let's have a look at the next one, ya. Let's have a look at the Miss Tati masih ke mute. Oke, mungkin Moms and Dads yang ada di sini boleh juga kalau misalnya mau sharing kira-kira pengalaman bersama si kecil di kolom komentar, atau mungkin juga ingin membagi sedikit tips dan trik untuk sejauh apa sih selama ini untuk meningkatkan minat membaca kecil di rumah, juga bisa sharing bersama-sama di sini.
Seperti tidak ada, karena kolom komentar sepi. Aku masih mengingatkan kembali, nanti di akhir akan ada sesi tanya jawab. Mungkin sahabat kompas.com, Tibadis dan juga Malam Senders yang ada di sini bisa dikip dulu pertanyaannya, nanti ketika sudah waktu Q&A bisa mengajukannya di kolom komentar atau juga nanti bisa menggunakan fitur raise hand. Walaupun nanti dengan waktu yang terbatas, cuman pasti Miss Tati akan berusaha menjawab semaksimal mungkin. Oke, Miss Tati, all clear kah? Oke, masih di mute nih. Oke, masih ada kendala nampaknya. Di sini aku melihat ada beberapa yang on cam. Oh, Oke, oke. very good. Oke. Right. Oke. Adakah yang mau berbagi atau gimana, Mbak Andia? Jauh ini belum ada sih, Miss, nampaknya mungkin nanti di pas Oh, oke, Q&A mungkin nanti kali ya. ya. Oke, Iya. kita terus ya. Oke. Alright. Mom Standards, salah satu yang juga penting adalah memastikan bahwa kita memberikan ruang fisik untuk mereka membaca, misalnya ada pojokan lah ya buat membaca. Alright. Oke. Dan and untuk nyimpen buku-bukunya sendiri, to keep their own books and to read, ya. It doesn't have to be somewhere like really special, really posh. No, a corner is enough. A corner with a few cushions, for example, ya. Itu tuh penting sekali. Sampai sekarang anakku masih punya pojok buat dia membaca gitu. Ada di pojokan kamarnya deket jendela. Dia seneng kalau membaca deket jendela. Kenapa? Rambut aku kena angin. Alright. Gitu nggak, Mbak? Iya ya. Kalau aku ya nggak ada corner khusus sih, cuman ada rak khususnya ada gitu. Corner belum. Cornernya belum ya. Oke, right. Oke. One of the things that we are afraid of is setelah kita susah-susah memupuk kebiasaan membaca itu, ternyata anak kita suatu saat mogok aja baca. What is it ya? They reduce intensity in terms of reading. Frekuensinya juga berkurang misalnya. Apakah itu masalah? Iya dan tidak gitu. Mungkin mereka sedang tertarik dengan kegiatan yang lain. Anakku pernah pensiun membaca selama beberapa bulan karena dia lebih tertarik sama skateboard. Kemudian juga fase lain dia lebih tertarik dengan game. Intensitasnya berkurang. Nah, sekarang sebagai teenager, anakku udah 15 tahun umurnya. Teenager beda ya sibuknya dengan ini, juga tipe bacaannya udah beda gitu. Kalau dulu kan bacaannya Tintin gitu, tapi sekarang nggak lagi, beda, right? Jadi yuk kita lihat periode reses ini sebagai periode untuk berfokus lagi, to refocus later on reading, ya. Not as something that we need to be alarmed of, ya. Okay, and the last one, go book hunting or shopping. It's a good me time, ya. Right. Okay. We don't have much time. Everyone, let's have a look at the next step. A few months ago, I found a book. The book was written by two book editors who happens to have children. Let's have a look at what they suggest. Ya. Oke, yuk kita lihat di slide berikutnya ada saran mereka. Oke, right. Nah, ini bukunya. Mohon diingat ya, mohon dicatat ya, Mbak Andia dan juga semua yang ada. Ini bukan endorsement, tapi
sangat akan bahagia kalau misalnya Kompas atau grup Kompas menyediakan buku ini. It will be very useful. Yeah. Okay. So here we go. Now, if you want to raise a reader, be a reader. Mau menumbuhkan minat baca, jadilah pembaca. Okay. Tidak fair kalau kita meminta anak kita melakukan sesuatu, tapi kita sendiri enggak. Okay. And then read out loud every day, any book. Baca aja, baca kenceng-kenceng bareng-bareng setiap hari. And of course, reading tidak khusus untuk Miss Tati kembali ada masalah koneksi, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Moms and Dads, sahabat Kompas.com juga Tibadis, apakah sudah clear, Miss Tati? Sudah kelihatannya. Oke. Mantap. Yuk, silakan dilanjutkan. Yuk. Jadi ada sejumlah tip ya. Oke, kita lihat. Yang pertama, kita juga harus jadi pembaca gitu. Kemudian membaca itu dilakukan setiap hari, kapan aja di dalam sehari itu. Terus sebagai orang tua, kita pun we can introduce our own taste. Misalnya kita senangnya baca komik, baca anime misalnya, fine, no problem with that. Okay, right, okay. And then of course, if they rather read comics, for example, we cannot really impose on them. For example, say no, enggak deh katanya, jangan itu, ini aja. Tentu mereka punya taste sendiri kan, punya selera sendiri. Aku pengennya baca ini deh, aku pengennya baca Five gitu, aku pengennya baca Enid Blyton. Okay, and of course it's okay to interrupt, ya. Interrupting your reading process, interrupting your with questions. For example, if you are in the middle of reading and then after that, Mom, can I do something else? Okay, fine, no problem with that. Okay, but of course choose diverse books. Kenalkan sama mereka berbagai jenis buku, tidak hanya satu atau dua saja, tidak novel saja, fiksi saja, ada juga buku-buku yang lain, ya. Oke, and then of course, last but not least, kadang-kadang kita tuh suka khawatir ya, karena misalnya kok aku udah susah-susah nih ngasih fasilitas dan sebagainya, tapi anakku nggak mau baca juga gitu. Apakah ini masalah? Tidak, sebetulnya ini masalah otoritas mereka saja gitu ya. Kadang-kadang mereka pengen, kadang-kadang enggak. And what we need to do is respect them, respect the decision. Ya, okay, right, okay, alright, okay, ya. Jadi itu sebetulnya pengalamanku tidak ada yang istimewa, tapi mungkin bisa diterapkan. So hopefully what I share here is something that we could do together. Yeah, but in the end, it's you, moms, dads, future parents, who will decide what will be the best answer. Okay. Right. Okay. All right. Okay. Okay. Right. Here. This is a quotation I took from the book. Yeah, school is where children learn to read, but home is where children learn to love reading. Ya, pasti semua setuju ya. Kita sering kita menyerahkan mengajar membaca itu di sekolah, tapi mencintai membaca itu adalah di rumah. Jadi, okay, if we want our children to be reader, let's start at home, moms, dads, and everyone.
Okay, for me, this is also something I did. Okay, what is it ya? Raising a readers, menumbuhkan minat baca itu tidak terjadi dalam semalam. Ada usaha conscious yang harus kita lakukan, menjadi role model, kemudian juga menjadi role model dan juga menjadikan sarananya. Oke. What are we doing now? Oke, sorry Miss, tadi sempat ada kendala lagi koneksinya. Oke. Menarik banget Miss, tapi materinya mungkin karena aku juga as a reader ya, jadi dari tadi juga banyak insight baru, walaupun mungkin untuk anak-anak, tapi kayaknya masih tetap relevan juga sama aku sampai sekarang. Jangan kemana-mana dulu ya Miss, karena setelah ini kita akan buka sesi Q&A dengan teman-teman yang aku yakin pasti udah nggak sabar nih nanya-nanya materi hari ini. Alright, silakan. Kalian, aku lihat tadi udah ada yang mulai tanya di kolom komentar. Ada nih satu kelihatannya dari atau Pak Bayu. Dari Pak Bayu pertama, dari Pak Bayu ya. Iya. Halo Miss, buku yang tepat untuk ajak anak remaja belajar apa ya? Karena kalau anak remaja sepertinya topiknya akan agak lebih kompleks. Oke. Pak Bayu, kalau untuk saya anak-anak yang sudah remaja itu memerlukan lebih banyak otoritas. Dia sudah bisa memutuskan, biar dia mutusin mau belajar apa. Ini pengalaman saya ya, tapi juga karena saya senang buku jenis tertentu, jadi saya suka kadang-kadang nyaranin, Nuno, Ibu punya buku bagus nih, mau baca nggak, mau coba nggak gitu. Tapi pada akhirnya pilihan adalah dia. Itu kalau untuk anak saya ya. Tapi kalau jika memang kita pengen memperkenalkan sesuatu, gitu, yuk perkenalkan aja, nggak apa-apa gitu. Apapun itu, gitu. Nanti mereka yang akan memutuskan tertarik atau enggak, gitu. Juga kalau misalnya kita sebagai orang tua merasa, oh anakku perlu ini nih, nak, yuk kamu harus tahu ini nih, ini buku hebat. Bilang sama mereka, kalau saya biasanya, oh ini buku isinya ini nak, jadi kamu praktis ya, nggak ada yang istimewa sebetulnya, tapi itu yang saya lakukan. Mudah-mudahan bisa ngebantu ya Pak Bayu. Oke. Terima kasih Mbak Dia. Oke, ada lagi? Ada lagi nih yang udah raise hand, Ibu atau Mbak Santri Bakti Umbas, mungkin ingin langsung menanyakannya secara langsung, dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak. Mungkin lebih ke nenek kali ya. Silakan Ibu. Ya, gimana Bu? Jadi ini terkait dengan tadi ada penjelasan dari Mbak Tati ya, bahwa memang untuk membuat minat baca anak itu saya menyimpulkannya sebagai nikmati prosesnya begitu ya. Nah, saya itu punya anak 2, saya sudah jadi nenek, punya cucu. Jadi sekarang saya memang sedang ingin cucu saya, jadi lebih ke cucu sekarang. Cucu saya bisa menjadi seorang reader gitu ya, dan juga ketertarik minat kepada bahasa Inggrisnya lebih gitu, karena memang di era yang semakin globalisasi ini kan dibutuhkan gitu. Jadi saya punya anak 2, Miss Tati ya. Saya punya anak 2. Yang pertama memang suka baca. Sepertinya memang bakat. Bukan karena saya. Saya orang sibuk, memang banyak sibuk pekerjaan, jadi sering tidak sempat untuk begitu, untuk terus rajin seperti yang disarankan Miss Tati tadi ya. Jadi mungkin saya lebih ke pekerjaan saya, ini dosa saya sebetulnya ya. Karena saya wanita bekerja, berkarir. Kemudian anak yang kedua, saya dorong-dorong, sering saya ajak tadi belanja buku kesukaan dia gitu. 2 anak ini
berbeda bertumbuh. Yang satu memang hobi karena minat apa ya tadi saya bilang bakat atau minatnya memang begitu. Tapi yang kecil ini tidak. Yang kecil cowok dia mungkin lebih suka bermain daripada sampai tua ini sudah punya baby sekarang pun hobinya bermain. Jadi ya bekerja dan bermain, waktunya diisi untuk bermain. Nah, sekarang punya bayi dia jadi dia terpaksa mungkin ya harus merawat anaknya. Nah, ini makanya yang saya perhatikan ketika saya ajak mereka belanja bebas memilih buku yang dia suka, dia akan pilih banyak buku, tapi dibawa pulang paling baca di halaman depan. Cover saja. Sudah tersimpan di lemarinya. Dia suka memang lihat kamarnya penuh dengan buku karena dia bangga. Orang masuk kamarnya, oh suka baca buku, padahal dia enggak. Enggak, yang kedua ini enggak. Kalau yang pertama memang iya, memang yang pertama kutu buku. Tapi yang kedua ini saya sampai bingung sendiri gitu. Kadang-kadang saya marah karena dia suka pilih buku yang mahal-mahal tapi akhirnya tidak dibaca gitu. Nah, gimana sih sebenarnya caranya supaya dia udah milih sendiri loh, Miss. Tapi kok ini gitu, apa ya? Saya pikir dia suka, tapi akhirnya tidak gitu. Oke, Ibu, Miss? Ya, saya sedang karena nanti untuk cucu saya karena anaknya yang cowok ini jadinya saya agak khawatir juga nanti kalau nurun bapaknya gimana. Iya begitu. Terima kasih, Miss. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya jawab langsung ya, Mbak Dia ya. Silakan, Miss Fatih. Oke, right. Orang-orang yang minatnya pada membaca dan ada yang memang kurang minatnya pada pembaca, tapi mereka senang mengumpulkan bahan bacaan. Nah, bahan bacaan itu insya Allah pada suatu saat nanti akan berguna walaupun tidak dia baca secara langsung saat ini. Nah, mungkin anak ibu tadi dia invest di sarana, mudah-mudahan nanti bisa di ini ya Bu, dipergunakan untuk bayinya nanti, untuk anaknya. Jadi tidak akan apa ya, tidak akan sia-sia kok. Buku itu selalu akan bermanfaat untuk generasi yang sekarang ataupun yang akan datang. Nah, jadi mungkin jika ibu pengen cucu ibu nanti menjadi pembaca, yuk mungkin pengalaman saya bisa bisa diterapkan. Tapi walaupun demikian, kita tidak ekspektasi kita tidak selalu sama, tidak bisa selalu sama. Kenapa? Karena setiap orang memiliki minat yang berbeda. Ada yang baca, aku baca senang sekali, tapi aku baca sudahlah, aku lihat ininya aja, lihat ringkasannya, aku tahu isinya. Oke, barangkali bisa ngejawab ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti ibu dan cucunya bisa membaca bareng-bareng menggunakan investment buku yang sudah anak ibu kumpulkan, ya Bu. Mudah-mudahan. Terima kasih, Miss. Ya, sama-sama Ibu. Ya, oke. Right, Mbak Dia, gimana nih? Mungkin masih ada lagi Bang Sendes, si Baris dan juga sahabat kompas.com yang ada di Zoom meeting ingin raise hand menanyakan secara langsung atau juga di kolom komentar. Apakah ada, mumpung ada Miss Tati nih, bisa langsung dijawab secara spesial gitu. Spesial ya? Ada. Enggak kok, enggak ada yang spesial moms dad. Semuanya hal-hal sederhana, tapi yang harus kita ingat adalah being consistent. Itu yang saya lihat dari orang tua, dari kakek nenek saya. Jadi nggak ada yang istimewa, semuanya bisa kita kerjakan dalam basis sehari-hari. Nggak ada harus misalnya gimana gitu ya, nggak, konsisten ya. Dan pada akhirnya memang keputusan untuk membaca atau tidak adalah keputusan mereka. Gitu. Ada yang luar biasa minatnya membaca, ada juga yang biasa-biasa aja. Oke. Nah, Mom,
dan Anda masuknya kemana? Yang minatnya luar biasa, biasa-biasa aja, atau yang intensitasnya turun naik? Kalau dia gimana? Turun naik sih, Mi. Iya ya, pada umumnya Susah memang konsisten begitu. ya. Pada umumnya memang begitu. Aku pun tergantung. Kalau sedang banyak kerjaan yang lain, bacanya harus dikurangin dulu. Tapi kalau weekend, nah itu adalah my book time. Alright, oke. Adakah Ibu, Bapak, moms, dads? Ayo. Nampaknya ada yang bertanya di form pendaftaran, udah pendaftar udah langsung silakan. menyediakan pertanyaannya dari Raden Hermawan Putranto. Mungkin halo Mas Raden atau Kak Raden yang mungkin sedang berada di Zoom meeting ataupun tidak. Bertanya ke Miss, bagaimana membiasakan si anak berbahasa Inggris di rumah walaupun orang tuanya berbahasa Indonesia? Oke. Ini suka jadi dilema ya, Mbak Andia. Orang tuanya kurang berbahasa Inggrisnya, tapi kita pengen anak kita. Salah satunya ini adalah hal yang bisa kita kerjakan sama-sama. Right? Kalau aku menyediakan buku di kedua bahasa. Jadi nggak dibedain, sediakan aja gitu. Jadi nanti kita bisa sama-sama belajar dengan anak kita. Kan salah satu manfaat dari membaca itu adalah meningkatkan vocabulary. Jadi walaupun misalnya bahasa Inggris kita belum sampai level segini, baru segini, tapi kan dengan konsistensi, nah kita konsisten gitu, baca bareng dengan anak-anak, kemudian juga apapun itu bahasanya, terutama bahasa Inggris, insya Allah akan meningkat. Itu salah satunya. Nah setelah misalnya siap, nah berarti kita harus siap menyediakan sarana yang lain. Itu saja kalau menurut aku. Misalnya memberikan tontonan dalam bahasa Inggris, apalagi ya, memasukkan anak misalnya ke kursus bahasa Inggris, menyediakan waktu misalnya untuk English time, walaupun mungkin harus dengan sejumlah orang lain ya, teman-teman sekolah misalnya, English time misalnya. Barangkali itu yang bisa saya jawab ya, Mbak Andia. Semoga juga Terima kasih menjawab ya. Iya, Mas atau Bapak Raden Hermawan Putranto. Mungkin kita move on ke pertanyaan berikutnya juga dari form pendaftaran. Istati? Ya, I'm here. Oke. Dari Bapak Robertus Tismanto. Materi apa yang paling cocok untuk si kecil nih, Miss? Oke. Dalam bahasa apapun, Bapak, saya kira memperkenalkan materi bacaan yang akan menunjang satu, keterampilan berbahasa, yang kedua memperkenalkan berbagai situasi dari bahan bacaan yang akan membangun kecerdasan emosi. Maksud aku begini, yang membangun kecerdasan emosi itu misalnya ada cerita yang menceritakan misalnya The Ugly Duckling misalnya. Nah, apa yang kita bisa belajar dari The Ugly Duckling itu? Jadi selalu selalu tekankan kepada mereka ada sesuatu yang bisa dipelajari dari bahan bacaan, ya, apapun itu. Kenapa? Karena pada akhirnya akan sangat penting bagi anak tidak hanya untuk menguasai bahasa, tapi juga untuk memanage intelligence yang lain. Salah satunya empathy dan emotional intelligence, ya.
Oke, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bapak ya, Pak Robertus. Terima kasih. Oke. Mungkin apakah masih ada pertanyaan lagi dari sahabat Betul. kompas.com dan juga Tibadis yang ada di Zoom meeting? Bisa langsung menanyakannya dengan menggunakan fitur raise hand dan juga melalui kolom komentar. Masih ditunggu. Ya, silakan. Ada lagi? Oke, mungkin sudah tidak ada. Sudah Gitu ya. ya, Miss. Karena waktunya juga Iya, betul. sudah selesai. Mungkin ya. ada closing statement dari Miss Tati nih. Satu kata, dua kata, atau bahkan lebih. Kalimat berkalimat. Oke, right, baik, moms and dads, yuk menumbuhkan minat baca itu memerlukan usaha dan konsistensi. Apapun usaha yang kita lakukan, yuk mari kita konsisten. Yang pertama, if you want your children to be readers, be a reader and be consistent. Dan juga konsisten menjadi role model, konsisten juga memberikan sarana yang mendukung untuk menumbuhkan minat baca. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Sebelum kita benar-benar selesai berbubar dari Zoom meeting ini, nggak lengkap rasanya kalau nggak ada foto bersama ya, Miss Tati. Mungkin momen-momen yang dinanti-nantikan gitu kalau misalnya lagi webinar secara luring gitu. Oke, ayo kita foto dulu. Silahkan foto dulu, Ibu, Bapak di ini ya. On cam. Sahabat kompas.com dan juga Tibadis yang berada di Zoom meeting. Mari kita perlihatkan senyum-senyum terbaik kita. Oke, apakah ada lagi yang ingin open cam atau on cam? Mungkin dibantu oleh operator. Aku akan menghitung aba-abanya. Yang ketiga. Oke. 1, 2, 3. Ada yang pakai love tuh Mas Bayu. Boleh, mau pakai gaya lain boleh. Ayo lagi. 1, 2, 3, mantap. Wih, Miss Tati juga pakai finger. Ya dong. Mungkin sekian. Makasih banyak seluruh sahabat kompas.com dan Tibadis yang sudah hadir di webinar English Day hari ini. Terima kasih juga untuk Miss Tati selaku teacher dari TBI Dago atas materi yang telah dibagikan kepada kita semua yang ada di sini. Jangan lupa juga untuk mengikuti English Day bulan depan nih sahabat kompas.com. Apa tuh topiknya? Temanya menarik banget nih, Miss. Dan tema impromptu speaking in business meetings. Wow, tips dan trik ketika membawakan rapat bisnis dadakan. Waduh, menarik sih. Aku juga kayaknya harus pantengin terus nih. Jadi jangan lupa untuk terus pantengin web dan Instagram kompas.com dan TBI untuk informasi selanjutnya. Untuk sahabat kompas.com yang hadir pada webinar, juga jangan lupa untuk download aplikasi kompas.com dan juga klik edukasi.kompas.com untuk terus update berita-berita ringan terkait edukasi, pendidikan, dan dunia kuliah dimanapun kita berada. Kompas.com, jernih melihat dunia. Kemudian untuk mengetahui program-program bahasa Inggris di TBI, silakan hubungi 0813 910 99901. Aku ulangi lagi, 0813 910 99901 atau kunjungi website resminya TBI di www.tbi.co.id. Upgrade your English skills and be an extra mile further amongst others with us. TBI English with the best. Okay, that's it for today, Miss Tati. Thank you. Thank you very much, moms, dad. Sahabat kompas.com dan Tibadis dimanapun kalian berada. Inilah penghujung acara kita pada sore hari ini. Sampai jumpa lagi di English Day berikutnya. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye. Perkenalkan, ini aplikasi terbaru kompas.com. Kamu bisa baca berita lebih nyaman. Buka aplikasinya, scroll, swipe, klik, dan baca berita yang kamu mau. Yang paling penting,
Iklannya lebih tertata dan tidak mengganggu. Semua topik favorit kamu ada di sini. Berita hari ini semua ada di ujung jari. Download sekarang, baca berita lebih nyaman. The British Institute was founded in 1984, and we've helped thousands of people develop their English language skills. Using communicative, student-centered and task-based approach, our academic team ensures that our delivery methods are up to date. Our public class students undergo a variety of courses such as very young learners, pre-teenagers, teenagers, general English, business communication, conversation, writing, and many more. Naturally, the lessons are accompanied with various fun activities. In the last few years, English has become essential for business. Our corporate training is here to provide the necessary English language coaching for companies or institutions that want to increase their competitive value. The demand to pursue a degree abroad increases year by year. Our exam preparation class will help you achieve your desired score and teach you strategies to face your chosen international exam. As the only authorized CELTA center in Indonesia, TBI is an extension of University of Cambridge English. CELTA is the world's leading teacher training qualification. We also provide teacher training programs for teachers or for those who wish to teach. Established more than 35 years ago and has branches in many major cities in Indonesia. Recognized by the University of Cambridge English as the only CELTA center in Indonesia. Our teachers have international certifications and are experienced. Follows international standards of teaching and assessment methods. Has taught more than 50,000 people and in more than 1,000 companies. We've helped them compete in the marketplace. When's your turn?